salah satu wilayah di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan terdapat suatu komunitas adat yang telah lama berdiam di wilayah tersebut. Mereka adalah komunitas yang berbeda dengan masyarakat Aceh pada umumnya. Mereka adalah suatu komunitas yang menyebut diri mereka sebagai orang Klut atau suku Klut. Istilah Klut kadang disebut sebagai Keluat atau Kluat. Daerah Klut ini dipisahkan oleh Sungai Lawe Klut yang berhulu di Gunung Leuser dan bermuara di Lautan Hindia. Wilayah kediaman orang Klut ini terletak 30 km dari kota Tapak Tuan atau 500 km dari Banda Aceh. Di wilayah Aceh Selatan ini suku Klut hidup berdampingan dengan dua suku lain, seperti suku Aceh dan Anek Jeme. Suku Klut sendiri hidup tersebar di wilayah Klut Utara, Klut Tengah, Klut Selatan dan Klut Timur. Secara umum, orang Klut sangat erat terkait kekerabatan dengan suku Alas dan suku Singkil, karena terdapat beberapa kemiripan dalam adat budaya serta bahasa yang banyak dipengaruhi oleh kedua suku tersebut. Masyarakat suku Klut berbicara dalam bahasa sendiri, yaitu bahasa Klut. Bahasa Klut termasuk dalam kelompok rumpun bahasa Batak. Bahasa Klut sendiri memiliki 3 dialek yang terus berkembang hingga saat ini, yaitu dialek Menggamat, dialek Payandapur, dan dialek Krung Klut. Menurut catatan Bukhari Era, DKK 2008-11, sejarah Klut dikatakan erat kaitannya dengan Kerajaan Laut Bangko yang merupakan sebuah danau kecil yang berada di tengah hutan TNGL, Taman Nasional Gunung Leuser, sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Bakongan dan Kecamatan Klut Timur saat ini. Menurut cerita bahwa Kerajaan Laut Bangko pernah jaya di masa lalu. Raja yang terakhir bernama Melinda dengan Permaisuri Rindi. Setelah rajanya meninggal, bencana banjir menghantam kerajaan ini. Penduduknya melarikan diri mencari daratan, sebagian melarikan diri ke tanah Batak, lainnya ke wilayah tanah Singkil, dan sisanya tetap bertahan dengan mencari tempat yang lebih tinggi. Dari hal inilah dikatakan bahwa terjadi kemiripan antara bahasa Klut dengan bahasa-bahasa Batak lainnya, seperti Karo, Pakpak, Toba, Alas dan Singkil. Menurut cerita lainnya, diceritakan ketika terjadi perang besar di Aceh, suatu komunitas di pedalaman kena imbasnya dan melarikan diri ke wilayah kerajaan kecil Cikilat Fajar di selatan Aceh dan menjadi komunitas tersendiri di kaki Gunung Kalambaloh, sedangkan yang lainnya masuk lebih ke pedalaman dan membuat komunitas tersendiri pula sehingga terjadi percampuran bahasa dengan beberapa wilayah lainnya seperti Singkil dan Alas serta beberapa suku di Sumatera Utara. Sedangkan menurut cerita rakyat suku Alas, bahwa antara suku Alas dan suku Klut masih berkerabat dekat, dilihat dari cerita, asal-usul yang tersimpan dalam kedua kelompok masyarakat ini, bahwa orang Klut berasal dari Raja Enggang yang merupakan adik dari Raja Patuha di Dairi dan abang dari Raja Lambing yang merupakan nenek moyang Marga Selian dan orang Alas di Tanoh Alas dan Marga Sebayang di Tanah Karo. Sedangkan Raja Enggang yang merupakan nenek moyang orang Klut, keturunan pertama di Tanah Klut adalah Marga Pining. Terdapatnya 3 suku yang berbeda, Klut, Aceh dan Anek Jeme, di wilayah Klut sepertinya menjadi penyebab terjadi perpecahan di antara masyarakat Klut. Kelompok masyarakat yang berbahasa Aceh tidak mau disebut sebagai orang Klut. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang berbahasa Klut juga tidak mau disebut sebagai bagian dari suku Aceh. Masyarakat Klut memiliki sejumlah adat dan budaya yang tetap terpelihara terus secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam adat perkawinan, sunat rasul, adat kematian, pengobatan, dan sebagainya. Kemudian untuk sastra lisan pun masih hidup dan berkembang dalam komunitas ini, misalnya tradisi bersyair pada saat pesta perkawinan. Terdapat 2 syair yang populer dalam kearifan masyarakat suku Klut, yaitu syair Mebobo, biasanya digunakan oleh rombongan pengantar pengantin laki-laki, Linto Baro. Syair Mebobo juga kerap digunakan saat melepas anak pergi ke rantau atau saat sunat rasul.
Kebiasaan ini masih hidup dalam masyarakat Klut hingga sekarang. Hanya saja, tidak semua orang dapat memainkan kedua syair tersebut. Butuh kemahiran tersendiri untuk melantunkan. Syair Mekato merupakan pantun yang berbalas-balas antara rombongan mempelai laki-laki dan rombongan mempelai perempuan. Selain itu, tradisi peribahasa dalam bahasa Klut disampaikan dengan dialek masing-masing daerah. Menurut beberapa literatur, masyarakat suku Klut juga memiliki marga. Hanya saja marga dalam masyarakat suku Klut tidak diutamakan untuk ditampilkan seperti masyarakat rumpun Batak lainnya. Tapi untuk sebagian masyarakat Klut ada juga yang menampilkan marga di belakang namanya. Beberapa marga Klut mirip dengan marga suku Alas, Singkil, Karo dan Pakpak. Beberapa dalam marga suku Klut adalah Selian, Kombi, Pinim, dan lain-lain. Masyarakat Klut mayoritas adalah beragama Islam yang taat. Beberapa tradisi dan budaya banyak dipengaruhi unsur Islami. Agama Islam berkembang di masyarakat Klut sejak beberapa abad yang lalu, seiring dengan masuknya agama Islam di wilayah Aceh. Di tengah masyarakat suku Klut juga tersimpan mitos-mitos makhluk gaib, halus, salah satunya seperti mitos merampok, yang masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat suku Klut. Orang Klut pada umumnya hidup pada bidang pertanian, seperti berkebun dan berladang. Mereka hidup berkembang dengan cara eksogamus, kawin dengan marga lain. Perkawinan diatur oleh kedua keluarga calon mempelai. Pertunangan biasanya memerlukan waktu sekitar 3 tahun. Pemerintahan desa dibagi menurut kelompok keluarga sesuai dengan marga, dan bagian pemerintahan yang lebih kecil, rojo. Sekelompok orang satu keturunan ser rojo, satu ayah, dan ser ino, satu ibu. Masyarakat suku Alas tidak mengenal aksara tradisional. Seluruh bentuk nasihat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan sosial diturunkan secara turun-temurun melalui tarombo dan cerita lisan. Sumber, planetbatakblogspot.com